Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Selamat datang di Klub Denpasar Bahasa Toastmaster. Saya Sheni Nomeni bertugas sebagai SAA memberikan penjelasan tentang tata tertib pertemuan siang hari ini. Ada 4 tata tertib yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukung dan reaksi positif Anda sangat berarti buat para pembicara. Kedua, mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawe atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara, untuk penulisan nama saya sudah kirim ke kotak obrolan. Yang ketiga, kepada semua pembicara mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Keempat, silakan memperdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal seputar acara pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat yang akan membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan Toastmaster kita sambut Denny Surya. Terima kasih Sheni atas pembacaan rule yang bagus. Kemudian hari ini saya mengucapkan selamat datang di Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Untuk para rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, saya Denny adalah Presiden Debat, mengucapkan terima kasih sudah hadir. Untuk para tamu seperti Pak Haryadi, Pak Wijaya, Purwanto, Aldo, dan sebelum saya mulai hari ini, saya akan mengumumkan beberapa hal. Kemarin kita habis mendapat TLI, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para member, siapa tahu yang ingin belajar, bisa tanya sama saya, nanti saya akan memberikan link untuk belajar. Kemudian, selamat memberikan pertemuan hari ini. Selanjutnya saya berikan kendali pada pengarah acara kita, yaitu DTM Ayu Anantia, DTM pertama kita dari Debat. Mari kita sambut DTM Ayu Anantia. Terima kasih Denny, Presiden Debat. Kita ketinggalan menyapa Mbak Dini sebagai penilai umum. Halo Mbak, dirimu sudah menjadi anggota debat. Enggak apa-apa. Teman-teman, hari ini temanya berbeda. Kita akan, ini dekat-dekat hari kasih sayang, jadi kita akan ngomongin tentang cinta dan kasih. Cinta kasih. Saya sempat melihat di laman Google, bertanya pada paman Google, ternyata menurut paman Google itu ada 5 bentuk kasih sayang. Kasih sayang bentuknya itu bisa dengan kebaikan hati, kesabaran, apresiasi, kepercayaan, dan kejujuran. Apa aja itu ya? Saya akan buka dengan yang pertama, dan selama acara nanti kita akan buka satu-satu, kupas satu-satu bentuk dari cinta kasih. Yang pertama itu kebaikan hati. Dikatakan di sini bahwa rawatlah jiwamu dengan memberikan emosi yang kamu rasakan mengalir lalu curahkanlah dengan cara yang positif. Jadi ini kebaikan hati kepada diri kita sendiri. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman tidak hanya memberikan cinta kasih kepada sesama, tapi juga memberikan cinta kasih, ingat pada diri sendiri, berbaik hati pada diri sendiri. Itu bagian pertama. Kita akan bicara lagi tentang yang kedua setelah ini. Teman-teman, setiap pertemuan Toastmaster itu ada 3 bagian. Yang pertama itu pidato yang dipersiapkan, yang kedua topik spontan, dan yang ketiga itu penilaian. Dari semua 3 rangkaian acara ini,
akan ada teman-teman kita yang membantu supaya acara ini berjalan dengan baik. Yang pertama, kita mau panggilkan dulu teman kita, Mbak Dini, sebagai penilai umum untuk memperkenalkan timnya. Terima kasih membawa acara. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat. Saya Dini dari Surabaya Heroes, saat ini bertugas sebagai penilai umum. Tugas saya adalah mencatat bagaimana jalannya pertemuan dan memberikan penilaian pada akhir pertemuan. Mengenai pertama ketepatan waktu, semangat para peserta, persiapan, tata cara, kinerja para pemegang peran, dan sebagainya. Saya akan memberikan laporan penilaian saya di akhir pertemuan nanti dengan tujuan supaya kita semua dapat belajar untuk meningkatkan mutu. Baiklah, nanti selama sesi penilaian, saya juga akan memanggil satu persatu penilai individu untuk memberikan penilaian mereka, dan semua pemegang peran juga akan memberikan laporan mereka. Sebelum kita mulai, saya akan memanggil para pemegang peran untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas mereka. Yang pertama, saya akan memanggil penghitung waktu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden dari Debat, Toastmaster Denny Surya. Terima kasih penilai umum. Sorry saya melupakan ada penilai umum. Saya Denny, hari ini bertugas sebagai penghitung waktu, di mana untuk pertemuan hari ini saya akan menghitung waktu supaya kita belajar menjadi orang yang lebih tepat waktu dan berlatih berpidato. Untuk hari ini kita ada ada 3 tipe meeting, di mana untuk yang pertama dari Amelia 4-6 menit. Ketika 4 saya akan menyalakan hijau, dan ketika 5 saya akan menyalakan yellow, dan ketika 6 saya menyalakan merah. Di mana ketika merah sudah menyala, untuk para semua pidato yang direncanakan harus menyelesaikan pembicaraan dalam 30 detik apabila ingin ikut dinilai sebagai voting. Kemudian untuk ayo asumsi Desantis Rendika waktunya 5-7 menit, di mana 5 saya akan menyalakan green, 6 yellow, merah, hijau, 7 merah. Kemudian untuk dari ayo asumsi 2 menit green, 3 menit yellow, 4 menit red. Dan kita juga ada sesi topik spontan, di mana untuk sesi topik spontan 1 menit green, 1,5 menit yellow, dan 2 menit red, 2 menit merah. Kemudian untuk para penilai evaluator, saya akan menilai 2 menit hijau, 2,5 menit kuning, dan 3 menit merah. Demikian dari saya. Kembali ke pengarah penilai umum Dini. Terima kasih Toastmaster Denny Surya. Saya lupa menyebutkan bahwa Toastmaster Denny Surya juga sebagai penghitung kertas suara. Betul? Ya, jadi nanti di masing-masing sesi nanti akan ada pemilihan untuk pembicara terbaik, betul? Pemilihan di akhir nanti setelah. Oh, di akhir. Baik, ya. Di akhir ya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan memanggil penghitung bunyi tanpa makna, dan saya baru saja melakukan itu. Toastmaster Seni Nomleni, silahkan mengenalkan diri dan menjelaskan tugasnya. Terima kasih Toastmaster Dini. Rekan-rekan Toastmaster, kembali lagi saya Seni Nomleni, saat ini bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya
adalah menghitung bunyi atau kata tanpa makna seperti kata a, dan juga penggunaan kata seperti jika-jika, kamu-kamu, atau suara-suara yang mengganggu. Dengan cara ini diharapkan setiap pembicara mengurangi penggunaan bunyi tanpa makna. Selain itu, saya akan memperhatikan semua anggota Toastmaster yang hadir pada pertemuan siang hari ini menggunakan kata acuan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akan kembali pada sesi terakhir. Saya kembalikan kepada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Seni. Bisa disebutkan untuk kata hari ininya? Kata acuan hari ini adalah ekspresi. Ekspresi. Baik, terima kasih. Yang berikutnya saya akan memanggil satu anggota dari tim saya, yaitu pengamat tata bahasa, Toastmaster Agustinus Prasetyo. Pak Agus masih mute, Pak? Iya, masih di situnya. Ya. Halo, selamat siang. Salam sejahtera. Salam buat para Toastmaster sekalian dan para tamu. Nama saya Agus Prasetyo. Saat ini saya bertugas sebagai pengamat bahasa, tata bahasa. Tugas saya adalah memberikan penjelasan dari kata-kata yang mungkin salah, kalimat yang tidak lengkap, tata bahasa yang rancu, hingga penggunaan bahasa asing dalam pidato. Di akhir acara, saya akan memberikan penjelasan singkat dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk kita pelajari bersama. Artinya, saya juga tidak tertutup dari kesalahan. Jadi kita di sini belajar bersama. Selain itu, sebagai pengamat tata bahasa, saya bertugas untuk memperkenalkan kata acuan. Kali ini pertemuan kita mengusung kata acuan ekspresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Kemudian, di akhir acara, sebelum akhir acara, saya akan menyoroti tentang tata bahasa, bahasa indah, bahasa asing, dan penggunaan kata acuan. Saya akan memperhatikan semua pembicara dan memberikan laporan pengamatan di akhir pertemuan. Mari kita berekspresi dalam pertemuan ini. Kembali pada penilai umum. Terima kasih Pak Agus Prasetyo. Demikian penjelasan dari tim penilai umum. Selanjutnya saya mengembalikan tempat, memberikan waktu kepada pembawa acara. Terus di TM Ayu Anantia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dini. Teman-teman, tadi teman-teman kita yang tergabung dalam tim penilaian yang akan dipimpin oleh Mbak Dini dari Surabaya Heroes Toastmaster di Surabaya, sudah semuanya saling berekspresi ya, mengungkapkan apa saja tugasnya, apa saja yang akan dilakukan nanti sepanjang acara. Sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan, saya akan melanjutkan kata tadi pembicaraan kita seputar tema sebentuk cinta kasih. Tadi saya katakan ada 5 bentuk cinta kasih, yaitu yang pertama adalah kebaikan. Tadi dikatakan tentang kebaikan itu merawat jiwa. Dengan merawat jiwa artinya menerima segala kelebihan serta kekurangan diri kita sendiri. Baik itu secara fisik, secara mental, maupun secara apa yang kita bisa dan ada hal-hal yang kita nggak bisa loh. Ada yang bisa gampang sekali bikin puisi, tapi nggak bisa masak gitu kan. Ada yang pinter banget gitu nulis atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Tapi yang satunya suka sekali berkebun. Berbeda ya, berbaik hati dengan diri sendiri, mengenal siapa diri kita sendiri, itu adalah bentuk dari cinta kasih. Yang kedua, dikatakan di sini kesabaran, yaitu
Gunakan waktu untuk mengenali kapasitas diri, memiliki kesabaran pada diri sendiri, membuat kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus terus berjuang. Apa itu ya? Nanti kita kupas lagi tentang kesabaran ini. Teman-teman, sekarang kita masuk ke acara yang pertama, pidato yang dipersiapkan. Kita akan mendengarkan 3 pembicara. Yang pertama, Amelia Dewi. Amelia Dewi akan dinilai, penilai individunya adalah Bu Emi. Bu Emi sudah siap ya? Bu Emi, mana ya Bu Ya. Emi? Oh iya. Halo Sorry. Bu. Sorry aku pakai masker, bisa kedengeran ya saya? Kedengeran Bu. Saya lagi isoman soalnya. Ya, cepat sembuh Ibu. Ya. Bu Emi, saya yang memperkenalkan Amelia ya. Silakan. Terima kasih. Teman-teman, Amelia Dewi akan memberikan pidatonya dari jalur kepemimpinan dinamis tingkat 1, tingkat 1 proyek yang pertama tentang pemecah keheningan. Waktunya 4-6 menit dengan judul Kenali Dirimu. Amelia Dewi, kenali dirimu, Amelia Dewi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Toastmaster Denny, makanan favoritnya apa? Babi guling. Oke. Pak Agus suka warna apa? Biru. Purwanto, tipe cewek yang disenengin kayak gimana? Bercanda Purwanto. Pertanyaannya ini. Bercanda Purwanto. Saya tidak bisa. Ya, gampang ya kita mengetahui permukaan luar dari diri kita. Kita suka makan ini, suka tipe yang kayak gini, tapi kadang-kadang kita sulit mengetahui apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga sulit memahami perasaan yang ada di dalam kita, di dalam diri kita, dan bagaimana perasaan itu membuat kita jadi bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi, dan itu harus kita ketahui dengan mengenal diri kita lebih dalam. Dulu saya orangnya sangat pemalu. Saya sangat takut kalau misalnya harus berbicara di depan orang, terus juga kalau misalnya harus menginisiasi atau memulai sesuatu, saya mendingan diam aja, terus nunggu yang lain duluan. Apalagi kalau mau memimpin orang, mendingan saya nggak usah aja, takut nyuruh-nyuruh orang. Itu dulu. Saya ada beberapa hal yang di dalam diri saya membuat saya seperti itu. Jadi seperti takut melakukan kesalahan. Namun sekarang, saya tidak lagi takut melakukan kesalahan. Kenapa? Karena saya sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Jadi karena sudah terbiasa melakukan kesalahan, jadi nggak takut lagi melakukan kesalahan. Begitu juga dengan pemalu, karena sudah berapa kali mempermalukan diri, jadi nggak takut, nggak malu-malu lagi. Nah, itu karena beberapa kejadian yang saya alami saat saya mulai bekerja. Namun kalau misalnya saya melihat diri saya lebih dalam lagi, ternyata ketakutan-ketakutan itu ternyata ditimbulkan oleh faktor dari lingkungan. Saya sendiri besar di dalam lingkungan yang mengharapkan orang-orang di dalamnya terlihat sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan disitulah membuat saya takut jadinya salah. Namun pada saat saya mulai bekerja, karena tidak ada pilihan, jadi harus mau tidak mau ya mempermalukan diri dan juga harus melakukan kesalahan-kesalahan untuk belajar menjadi yang lebih baik. Dengan kita mengenali diri lebih dalam, kita juga jadi lebih tahu tujuan dan juga apa sebenarnya yang diri kita butuhkan. Yang dimaksud di sini bukan tentang saya mau atau saya butuh sepatu baru, atau saya butuh barang baru, tapi apa sih tujuan kita ke depan untuk diri kita sendiri, tujuan di masa mendatang, 10 tahun yang mendatang untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga sering terpengaruh juga dengan kondisi di luar. Jadi omongan orang luar
terkadang membuat tujuan kita membuat kita menjadi menyamakan tujuan kita dengan orang luar. Dulu sewaktu saya tamat pendidikan S2, jadi saat itu saya sedang mencari kerja, kemudian banyak orang di sekeliling saya bilang, kamu harus kerja seperti ini, kamu sudah lulus S2. Kamu harus bekerja dengan gaji seperti ini, kamu sudah lulus S2. Padahal belum tentu itu yang saya perlukan. Disitulah pentingnya kita mengenali diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sebenarnya, jadi jangan sampai menyamakan tujuan kita dengan tujuan orang lain, karena tujuan kita dengan tujuan orang lain belum tentu sama. Baik. Jadi kenalilah diri kita sendiri sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Terima kasih. Terima kasih Amelia. Teman-teman belajar dari Amelia tadi, jatuh bangun. Mengenali diri sendiri, apa kebutuhan kita, itu adalah bentuk dari cinta kasih Amelia pada dirinya sendiri. Amel, tadi kita, teman-teman semua, tadi kita sampai ke yang kedua ya, bentuk cinta kasih. Yang kedua yaitu kesabaran. Apa yang pidato Amel ini sebenarnya sama dengan bentuk kesabaran. Atau bentuk cinta kasih yang kedua yaitu kesabaran. Tadi. Sadarilah bahwa ada saatnya dalam hidup kita akan merasakan kegagalan, keputusasaan, tapi juga hal yang baik, seperti kebahagiaan dan berkembang menjadi yang lebih baik. Semuanya akan ada tepat pada waktunya. Jadi sabar pada diri sendiri adalah bentuk cinta kasih kita pada diri kita sendiri. Yang ketiga, kita sekarang masuk yang ketiga, yaitu apresiasi diri. Apa itu ya apresiasi diri? Nanti kita bahas lagi setelah pembicara yang selanjutnya ini. Jadi pembicara kita yang kedua adalah Desan Priswandika yang akan dinilai oleh nilai individunya Fridolin Sugiando. Frido, sudah siap? Siap, Bu Ayu. Nah, nih, terima kasih sudah menjawab. Berarti Aldo sudah ada di sini. Dan teman-teman Desan hari ini akan berpidato dari jalur pathway presentasi mastery atau mastery presentasi tingkat 2, proyek yang pertama tentang memahami gaya komunikasi. Waktunya 5-7 menit. Judulnya terinspirasi. Jadi Desan Priswandika terinspirasi. Terinspirasi Desan Priswandika. Tepuk tangan teman-teman. Kita kasih semangat buat Desan. Baiklah, lebih memilih menjadi orang yang menginspirasi, ketik A, terinspirasi, ketik B, atau kedua-duanya, ketik C. Oke. Baiklah, rasanya jawabannya beragam ya. Apapun jawabannya itu, mungkin tergantung kepribadian kita masing-masing. Saya terinspirasi oleh beberapa atasan saya di sekolah yang di mana saya belajar banyak hal tentang kepemimpinan mereka menjalankan sebuah sekolah. Mereka berasal dari beberapa negara, mulai Amerika Serikat, Inggris, Kanada, sampai orang-orang lokal Indonesia. Jika kita berbicara tentang negara, memang tidak akan pernah lepas dari karakter budayanya. Orang Amerika Serikat lebih blak-blakan jika berbicara tentang kerja. Lain halnya orang-orang lokal Indonesia yang lebih tertutup, tapi akhirnya beda di belakang. Serasa ciluk bah gitu. Kebanyakan sih ya. Cuma di sini saya akan menceritakan tentang satu orang yang dari beberapa orang yang saya pernah bekerja dengan mereka. Beliau adalah orang yang menginspirasi saya menjadi seorang pemimpin yang mungkin saya sedang menjalankannya juga saat ini. Ada banyak hal yang bisa saya ambil dari kepemimpinannya, tapi saya akan merangkum menjadi
3 hal yang menurut saya paling utama. Saya bisa bilang 3M. 3M dengan huruf yang sangat besar, M yang besar. Ya, bukan senyum, sapa, dan salam, ya, bukan. Tapi mendengarkan, menyikapi dengan tepat, dan juga memberi contoh. Menurut saya, gaya kepemimpinan beliau ini merupakan gaya kepemimpinan yang mendukung. Banyak penjabaran yang dikatakan sebagai pemimpin dengan gaya ini. Secara garis besar, kepemimpinan dengan gaya ini tenang, tulus, cuma terlihat lama mengambil keputusan karena kehati-hatian akan sesuatu. Tetapi karena dia mendengar, jadi dia terlihat kooperatif, mandiri, dan setia. Banyak hal yang lainnya. Saya juga perlu mengingatkan, ada 4 gaya kepemimpinan seseorang. Ini yang saya ambil dari Understanding Your Communication Style pada proyek saya. Ada 4 kepemimpinan, langsung, berinisiatif, mendukung, dan juga menganalisa. Dan menurut saya, dari hasil itu, saya mengikuti jejak langkah beliau, mendukung. Contoh-contoh yang akan saya jabarkan ini juga saya terapkan di dalam pekerjaan saya, meniti karir di sekolah saya bekerja, dan LSM tempat saya bernaung. Dennis, beliau panggilannya. Mungkin terkesan dengan irit omongan. Orang yang tidak terlalu banyak bicara, walaupun orang lain banyak bicara tentang sesuatu. Contoh di pekerjaan saya, ada komplain tentang kelas yang diajarkan si A. Dan si A ini sudah menjadi pembicaraan seluruh sekolah. Beliau tidak akan pernah menanggapi pembicaraan orang lain, hanya mengangguk dan merespon, oh begitu ya. Hanya saja dia akan menyikapinya dengan bijak. Kemungkinan baginya pembicaraan di luar guru tersebut, pemberi komplain, dan yang menerima komplain bukan hal yang perlu disikapi. Toh sepertinya menurut beliau, kebutuhan untuk bersikap objektif itu harus tepat sasaran, bukan dari rumor. Contoh lainnya adalah dari segi pekerjaan. Suatu yang umum di sekolah jika divisi guru itu tak akan pernah selaras dengan divisi manajemen. Contoh, mereka selalu berpikir bahwa jam kerja kami itu terhitung dari jam di mana kita melakukan persiapan, di mana kita melakukan mengajar, bukan persiapan yang kita lakukan sebelumnya. Dia tanpa segan-segan mengatakan bahwa 4 jam mengajar itu sudah paling maksimal diberikan kepada guru, kepada pihak manajemen. Dan yang terakhir yang ini yang sangat berkesan tentang beliau adalah dia selalu memberikan contoh dirinya dengan apa yang dilakukan dan bukan apa yang diomongkan. Hasil tepatnya. Dia meringankan beban guru-guru yang mengajar walaupun dia mempunyai pilihan untuk tidak mengajar karena ya dia kepala sekolah. Dan hal yang paling saya ingat adalah, ini serasa tidak penting, tapi berkesan ketika dia melihat galon air minum di ruang guru habis dan tidak ada satupun orang yang mengisi. Dia mengangkat galon tersebut dan tanpa babi bu menyuruh orang, padahal balik lagi dia kan kepala sekolah. Ini adalah contoh di mana seseorang yang seharusnya bisa mengambil alih sesuatu karena dia ada kebisaan. Kerjakan karena kamu bisa. Ya mungkin mantan kepala sekolah saya tersebut tidak sadar ya bahwa dia telah menginspirasi saya menjadi dirinya dengan menerapkan 3M, mendengarkan, menyikapi, dan juga memberi contoh. Tapi apa yang beliau kerjakan memang akan selalu terkenang di hati saya, dan saya pun menduplikasikannya. Apakah ini juga termasuk alasan-alasan Anda mengapa Anda memilih untuk menginspirasi, terinspirasi, ataupun kedua-duanya? Apapun hasilnya, satu hal dari kata beliau yang saya ingat sampai sekarang untuk melengkapi ini. Saya akan mengekspresikannya dalam bahasa Inggris karena beliau orang Kanada ya. Desan, iris wariris. Kembali ke pembawa acara. The sun
It is what it is. Terima kasih, Desan. Ada dari pidatonya Desan, saya jadi berpikir gitu. Kalau galonnya habis, sebaiknya saya ganti sendiri atau minta orang lain bantu ya. Gitu kan? Menginspirasi atau ingin terinspirasi gitu kan. Dua-duanya itu serba salah loh. Kalau kita lakukan sendiri, katanya gini, Bu, orang lain nanti nggak tahu loh kalau itu tugasnya dia. Kan? Nggak dilakukan, nggak ada yang nganti. Katanya nyuruh-nyuruh, gitu kan? Serba salah. Bentuk cinta kasih pada diri kita sendiri. Yang ketiga itu adalah apresiasi. Dengan saya hubungkan dengan pidatonya Desan. Jadi tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Lakukanlah apa yang telah kita pilih untuk diri kita. Kalau kita memilih untuk menginspirasi, ya ganti galonnya, gitu kan? Kalau terinspirasi atau hal yang lain, ya silahkan lakukan dengan cara kita. Apa yang kita mau pada saat itu. Nggak setiap kali ganti galon kita gantiin kan? Kadang-kadang kita yang gantiin, kadang-kadang minta tolong orang lain, kadang-kadang apalagi gitu kan. Jadi apresiasi diri adalah sadar bahwa kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Tidak bisa selalu menyenangkan orang lain. Beri diri kita sendiri waktu untuk atau memberi diri kita sendiri apresiasi bahwa apa yang sudah kita lakukan adalah yang terbaik pada saat itu menurut kita. Belum tentu menurut orang lain. Teman-teman, nanti kita masuk lagi ke bentuk cinta kasih yang keempat. Sekarang kita akan mendengarkan pembicara kita yang ketiga. Desan, makasih ya tadi ya. Saya terinspirasi hari ini. Nah, gitu. Pembicara kita yang ketiga adalah Ayu Asyansi yang akan dinilai atau penilai individunya Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Terima kasih Pak Yusuf hari ini sudah bersama dengan Denpasar Bahasa. Ya kan? Sama-sama Bu Ayu. Hari ini pakai batik Pak Yusuf. Supaya simpatik. Baik, Pak Yusuf, ini Ayu teman-teman sekalian, Pak Ayu Asyansi akan memberikan pidato jalur presentasi, mastery presentasi tingkat 3 proyek elektif tentang membawakan pidato sosial. Nah, ini sesuatu yang baru nih. Kalau sudah masuk level 3 atau tingkat 3, itu banyak hal yang akan dipelajari. Teman-teman sudah tahu nggak ada pidato sosial loh. Ini pidato, ini pasti berguna di kehidupan kita sehari-hari nantinya gitu. Waktunya cuma 3-4 menit, agak berbeda ya dari pidato-pidato kita biasanya. Dan judulnya adalah Inspirator Wanita Terbaik 2022. Teman-teman, Amelia Dewi akan memulainya nanti sebelum Ayu Asyansi berbicara. Begitu sepertinya ya. Ya. Jadi mari kita sambut teman-teman kita. Ayu Asyansi, Inspirator Wanita Terbaik 2022. Inspirator Wanita Terbaik 2022, Ayu Asyansi. Silakan. Selamat datang semua di malam penghargaan Denpasar Bahasa Toastmaster tahun 2022. Kali ini saya akan membacakan penghargaan Inspirator Wanita Terbaik 2022. Inspirator Wanita Terbaik 2022 jatuh kepada Ayu Asyansi. Ayu Asyansi, silakan memberikan pidatonya. Terima kasih. Menerima penghargaan ini sangat bermakna bagi saya. Saya adalah seorang wanita dengan segudang kegagalan. Dari sekian banyak pahit getir yang terjadi, ada satu kejadian yang memicu saya untuk berdiri di sini hari ini.
2014 adalah tahun kelabu. Begitulah kira-kira saya mengekspresikan momen tersebut. 4 tahun hidup sebatang kara di kota orang, bukannya membanggakan orang tua dengan mengantongi ijazah sarjana pertanian, saya justru memberi luka pada mereka melalui surat putus kuliah atau biasa dikenal sebagai surat DO. Hari itu langit serasa runtuh karena melihat betapa kecewanya orang tua saya. Saya mematahkan harapan mereka. Saya merasa gagal menjadi anak yang membanggakan. Saya sempat mengalami momen frustrasi yang amat dalam. Saya seperti berdiri di lorong gelap yang tak berujung. Rasanya kesuksesan hilang dan tak akan pernah muncul kembali. Pernah terbersit di pikiran saya untuk mengakhiri hidup. Namun, saya tidak akan berdiri di sini jika dulu saya merealisasikan keinginan tersebut. Yang Anda lihat sekarang, ini benar-benar manusia kok. Saya bukan makhluk halus yang hobi gentayangan. Kaki saya, meskipun tidak terlihat, masih menapak kok saat ini ya. Anda masih bisa melihat diri saya tidak transparan kan ya? Karena saya pernah berada di posisi yang paling tidak mengenakan dalam hidup, saya memahami betapa sulitnya bertahan. Itulah yang menggerakkan saya untuk menginspirasi wanita Indonesia. Saya ingin mendampingi mereka untuk bangkit dari gagal dan membangun hidup mereka lagi. Tapi penghargaan ini tidak saya raih sendiri. Ini adalah ekspresi rasa terima kasih saya untuk orang-orang yang sudah mendukung saya selama ini. Terima kasih kepada Ibu Ayu Anantia, mentor saya yang paling tulus dan paling memahami saya. Ibu Ayu, tanpamu aku rapuh, Bu. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Desan dan Amelia Dewi, karena menjadi teman curhat dan juga menjadi saksi perjalanan saya selama ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh wanita Indonesia yang ada di gedung ini hari ini. Terima kasih karena Anda bersedia bangkit dan menjadi pemenang untuk diri sendiri. Penghargaan ini saya persembahkan untuk Anda. Dan akhirnya bersama kita saling menguatkan, bersama kita raih mimpi kita. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ayu Asyamsi. Teman-teman, tiba-tiba terbersit dalam benak saya. Ayu Asyamsi, semoga pelajaran hari ini memberikan pidato sosial, menerima penghargaan akan benar-benar terjadi suatu saat sebagai wanita inspirator. Loh, amin. Jadi teman-teman, kadang-kadang dari bentuk cinta kasih tadi ya, kepercayaan diri. Kepercayaan diri berarti kita percaya pada diri kita bahwa kita, dan pada saat kita mulai tahu mempercayai diri kita sendiri, itu kita akan muncul mulai berpikir tentang hal-hal di masa depan. Mulai berani bermimpi. Mulai belajar lagi. Dan apa yang dilakukan Ayu Asyamsi hari ini dalam pidatonya, benar-benar kalau itu sampai benar-benar terjadi, itu seperti hari ini menembak masa depan. Gitu kan? Nah, karena pada saat kita percaya diri, kita akan memiliki kemampuan untuk menembus batas. Kita tidak akan pernah tahu bahwa suatu saat
kita akan jadi lebih dari bagaimana kita menjadi orang yang lebih dari hari ini. Dan yang kelima adalah kejujuran. Bentuk cinta kasih pada diri kita sendiri adalah jujur. Kalau kita tidak puas pada diri kita sendiri, jujur pada diri sendiri. Saya nggak puas diri nih. Yuk mulai belajar. Karena ada loh orang-orang yang tidak puas diri, tapi masih bebal. Mari kita mulai percaya diri. Mari kita memberikan cinta kasih pada diri kita dengan 5 hal tadi, yaitu berbaik hati pada diri sendiri, bersabar pada saat belajar, karena belajar itu perlu waktu, gitu kan? Memberikan apresiasi pada diri sendiri, sabar, sadar bahwa ada naik dan turunnya, ada berhasil, kadang-kadang ada gagalnya, kadang-kadang mempermalukan diri, percaya pada diri sendiri bahwa kalau kita terus berjuang kita pasti bisa, dan jujur bahwa saat ini saya sudah sampai di tingkat yang mana, apalagi yang mau saya pelajari. Demikian proses acara kita yang pertama, pidato yang dipersiapkan. Kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu topik spontan. Kita mau istirahat dulu, mau foto dulu, atau bagaimana, Denny, Pak Presiden? Ya kita boleh foto dulu dah, mumpung orangnya masih segar-segar mukanya. Wah. Sebelum kita Aldo silakan, sama Den. Lydia kalau bisa nyalain video, kalau enggak saya kasih waktu 5 detik, habis itu saya akan ambil foto. Ya nggak apa-apa, santai aja. Oke, saya akan ambil foto sekarang. 1, 2, bentar, kepala saya terlalu tinggi. 2, 3. Oke. Sekarang foto kedua, di mana foto kita menyaksikan ekspresi kita yang sangat gembira, bahagia karena kita bisa terinspirasi oleh pada pidato-pidato pada pidato. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke pengarah acara kita. Ya, Ibu Kabid Pendidikan, kita ada istirahat atau mau langsung? Biasanya habis topik spontan istirahatnya. Oh, habis topik spontan. Baik kalau gitu. Teman-teman, saya hanya ingin menyapa. Halo Lydia, apa kabar? Senang bisa mendengar suaranya walaupun cuma tidak bisa gitu. Hai. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir di pertemuan debat dan ikut topik spontan ya Lydia. Aku lagi maskeran dan lagi nyantai pakai daster, jadi tidak siap untuk meeting, lagi mau nyantai mendengar aja. Baik, baik. Terima kasih Lydia. Teman-teman, ini sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan terlalu baru, tapi sesuatu yang jujur. Tidak apa-apa loh. Kita belajar itu dengan santai seperti yang dikatakan Lydia tadi. Terima kasih buat kejujurannya, terima kasih buat waktu santainya, memberikan waktu untuk diri sendiri begitu. Sambil tidak lupa tetap belajar. Masuk topik spontan ya. Kita punya seseorang yang istimewa untuk topik spontan. Kedatangan direktur divisi kita hari ini ya. Pur, Ya, sudah siapkah halo. dirimu? Saya siap-siap saja. Sebenarnya agak bingung sih nyari pertanyaan atau kutipan buat topik spontan kali ini. Karena topiknya cukup unik seputar cinta kasih. Ya, jadi harap dimaklumi kalau misalnya kutipannya agak random ya. Baik, teman-teman, mari kita kasih tepuk tangan buat Purwanto. Oke, terima kasih Ayu. Seputar cinta kasih. Sebenarnya kita pernah ngadain mirip seperti ini, tapi dalam bentuk yang bahasa Inggris. Jadi waktu itu sempat ada kayak, oke, ini quotation berhubungan dengan love. Tapi sekarang kita coba dalam bahasa Indonesia. Karena saya rasa besok sudah Valentine,
Dan untuk mengungkapkan cinta kasih, kadang kita juga perlu mengungkapkannya dengan kata-kata, tidak hanya dengan action. Apalagi semuanya member Toastmaster. Pasti besok sudah mulai siap-siap ya. Ya, saya harap sih semuanya siap-siap, nggak hanya ke pacar, bisa juga ke family. Karena kan cinta kasih itu general. Nggak hanya untuk ke belahan jiwa. Oke, ini ada 5 pertanyaan. Kita mulai dari siapa ya? Siapa yang mau join di topik spontan? Jangan takut, karena ini cuma pertanyaan. Mungkin ini pernah didengar kutipan-kutipan ini. Saya nggak takut. Karena cukup familiar. Oke, Pak Yusuf nggak takut. Ini Pak Yusuf buat Oke, Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini Pak Yusuf kan asalnya dari Bandung. Nah, ini ada salah satu movie atau film yang terkenal katanya dari Bandung. Dilan. Jadi ini quote-nya, kutipannya. Jangan rindu. Ini berat. Kau tak akan kuat, biar aku saja. Jangan rindu, ini berat. Kau tak akan kuat, biar aku saja. Dilan. Kurang jelas Pak Pur, coba sekali lagi. Saya ada ini juga, tag di chat. Jangan rindu, ini berat. Kau tak akan kuat, biar aku saja. Kelihatan Pak di chat? Jangan rindu, ini berat. Kau takkan kuat, ya. biar aku saja. Ya. Betul. Betul. Jangan rindu, ini berat. Kau tak akan kuat, biar aku saja yang rindu. Saya merindukan seorang teman yang sedang ada di Amerika. Rindu ini sangat berat, karena sudah lama saya tidak berjumpa dengan dia. Tapi saya tidak ingin membiarkan dia menderita. Biarlah hatiku menderita. Biarlah aku yang mengalami semua penderitaan ini. Karena aku sangat mencintai. Kerinduan yang sangat dalam terlihat dari wajah saya yang membelas. Tapi saya tidak ingin membagi kerinduan ini dengan dirimu. Saya tidak ingin menyakitimu dengan tidak menyakitimu. Hatiku sudah lebih terobat. Karena kerinduan yang sangat dalam ini, aku hanya bisa melihat wajahmu melalui foto atau melalui Zoom ini. Itulah apa yang terjadi saat ini. Mungkin teman-teman tidak melihat bahwa saya sedang merindukan kekasih saya. Tetapi itulah yang terjadi yang sebetulnya. Dan saya menginginkan bahwa teman saya yang di Amerika ini berbahagia. Biarlah sampai kamu ingin pulang, aku akan tetap menunggu. Terima kasih. Balik ke Pak Pur. Wow, luar biasa sekali. Kelihatannya ini salah satu challenge ya. Atau tangan-tangan buat Pak Yusuf. Biasanya speech-speech-nya atau table topic kita yang profesional lebih ke arah yang seperti itu. Tapi untuk yang hari ini, oke, kita coba ke arah yang lebih puitis. Dan kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan kata hati dari Pak Yusuf Chandra. Oke, teman-teman, siapa lagi yang mau mencoba? Saya tadi lihat ini Aldo, dari tidak menyalakan video, setelah mendengarkan puitis ini, tiba-tiba langsung menyalakan video. Apakah Aldo mau mencoba? Boleh, saya ingin mencoba. Tadi saya mati video karena memang lagi nih, eval. Oke. Saya pikir, waduh, saya tertarik. Saya nyalain video aja, saya dipilih. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Saya juga masih muda, masa kalah sama Pak Yusuf. Oke, jadi ini nggak mau kalah dengan Pak Yusuf ya. Saya coba ke movie yang lain. Karena hati tidak perlu memilih. Ia selalu tahu kemana harus berlabuh. Karena hati tidak perlu memilih, ia kemana harus berlabuh.
perahu kertas? Aldo. Ngapain sih kita bertanya kepada hati tentang siapa yang terbaik? Karena pada dasarnya hati juga punya suara hati yang tahu kapan dia akan ketemu yang terbaik. Nah, teman-teman rekan-rekan Toastmaster, mungkin hati saya berkata, oh hari ini Pak Yusuf tampil begitu dengan elegan, dengan gayanya, entah seperti apa masa mudanya Pak Yusuf. Tapi hati saya berkata dan berbicara berdasarkan apa yang hati saya lihat tentang Pak Yusuf hari ini. Sehingga bagi saya tidak akan menutup ruang bagi hati saya untuk memilih siapa yang terbaik. Saya akan berikan kepercayaan, silakan kamu lihat berdasarkan kriteria yang kamu punya. Karena saya tidak mau mulut saya bingung karena ada pertentangan di antara hati dan pikiran saya. Pikiran saya melihat berdasarkan ini, tetapi hati saya melihat berdasarkan cinta dan sebagainya. Sehingga saya membiarkan hati saya. Ini adalah ruang bagi kamu. Kamu yang tahu, kamu yang menentukan. Who is the best for your life? Jadi biarkan hati memilih siapa yang terbaik karena hati punya suara hati untuk menentukan siapa yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Aldo. Ya, saya harap suara hatinya Aldo cepat akan berlabuh, cepat menemukan pelabuhannya tersendiri. Oke, selanjutnya mungkin dari cewek, dari yang perempuan, ada yang mau mencoba. Masa kalah dengan para prianya ini? Siapa ini yang mau? Mungkin Mbak Dini? Atau Amelia? Boleh saya coba? Oh, Mbak Dini. Boleh, tentu boleh. Oke. Mungkin yang ini. Mbak Dini kan guru pelajaran ya, seorang guru. Jadi ini ada hubungannya dengan seorang guru juga sih. Aku maunya cinta kita seperti mata pelajaran sejarah yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Aku maunya cinta kita seperti mata pelajaran sejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Toastmaster Dini. Sayangnya, pelajaran sejarah termasuk salah satu pelajaran yang banyak tidak disukai oleh siswa. Jadi dibandingkan dengan pelajaran sejarah, mungkin saya lebih senang kalau cinta saya seperti pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya dapat mengekspresikan cinta saya dengan kata-kata indah, baik menggunakan kata kiasan, majas, atau kata lainnya. Kenapa kita harus menggunakan pelajaran sejarah di mana kita harus mengenang yang sudah lalu? Kita harus melihat ke masa depan, bukan menatap masa lalu. Itu sebabnya Tuhan menciptakan mata kita di depan, bukan di belakang. Supaya kita dapat melanjutkan cinta ini sampai ke masa depan, bukan mengingat yang sudah lalu. Seperti tadi yang saya bilang, saya lebih suka dengan bahasa Indonesia daripada pelajaran sejarah. Karena itu, dengan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa, saya dapat mengekspresikan semuanya dengan lebih baik, menggunakan kata-kata untuk melihat ke masa depan dibandingkan melihat ke masa lalu dengan pelajaran sejarah. Jadi, untuk rekan-rekan Toastmaster lainnya, apakah kalian mau melihat ke masa lalu atau melihat ke masa depan? Kembali ke pembawa acara spontan. Oke, terima kasih Toastmaster Dini. Kelihatannya Toastmaster Dini sudah siap buat besok. Sudah ada jawaban buat masa depannya. Saya sampai shock. Oke. Saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi cukup menarik jawaban dari seorang guru bahasa, dan selamat menggunakan bahasa kiasan buat besok. Oke, selanjutnya ada yang mau mencoba? Kita masih punya 2 pertanyaan lagi. Pak Wijaya dari Medan.
Pak Wijaya mau mencoba. Bolehlah coba. Oke. Pak Wijaya, ini saya punya, ini tadi kan kita sempat ngomongin masa depan. Jadi ini ada sedikit kutipan yang agak menyangkut tentang masa depan. Saya coba taruh di chat box-nya juga. Masa lalu saya adalah milik saya. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Tapi masa depan adalah milik kita. Habibie Ainun. Masa lalu saya adalah milik saya. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Tapi Master Wijaya. Saya sangat setuju ungkapan ini. Ungkapan ini sangat benar-benar menggambarkan satu komitmen dari satu pasangan. Jadi sebelum menikah, ya suami dan istri itu masa lalu milik masa lalu masing-masing. Tapi ketika sudah menikah di jenjang pernikahan, masa depan adalah milik kita. Artinya adalah milik bersama yang harus ditanggung bersama-sama. Kalau sebelum nikah banyak utang, jadi itu utang sendiri tanggung. Tapi kalau sudah nikah baru ada utang bersama. Seperti itu contoh yang sangat sederhana. Jadi kebetulan saya dan istri saya nggak ada utang, jadi nggak ada masa lalu utang. Cuma masa depan kita yang harus dipikirkan ya ditanggung bersama-sama, sama-sama saling merundingkan, sama-sama saling bertukar pikiran, sama-sama merencanakan dan sama-sama melakukannya. Jadi pernyataan ini saya sangat setuju dan mendukung karena gambaran besarnya adalah tidak peduli masa lalu kamu dari keluarga miskin, keluarga kaya, dan apapun itu, lupakan. Artinya masa lalu kamu. Tapi ketika kita sudah menikah, di masa depan, apapun kita tanggung bersama. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Toastmaster Wijaya. Ya, mungkin sebelum ketemu masa lalu, masalahku. Tapi setelah jadi pasangan, kita nggak akan bisa bilang itu masa lalu, mampus lo. Kayaknya langsung end deh. Hubungan bisa langsung berakhir saat itu juga. Jadi kalau sudah dalam suatu hubungan, kita harus memikirkan tentang kita, tidak lagi tentang aku lo. Seperti itu. Terima kasih masukannya, Toastmaster Wijaya. Ada yang mau mencoba lagi? Pak Haryadi. Pak Haryadi mau mencoba? Ya, bolehlah. Bolehlah. Oke. Pak Haryadi, saya kasih yang gampang aja ini. Saya kasih yang gampang. Teh manisnya tidak perlu pakai gula. Kalau ingin manis, cukup lihat kamu saja. Teh manisnya tidak perlu pakai gula. Kalau ingin manis, cukup lihat kamu saja. Toastmaster Haryadi. Teh manisnya tidak perlu pakai gula. Kalau mau yang manis, lihat kamu saja. Itu betul. Karena kalau kita terlalu banyak gula, itu sangat berbahaya. Risiko penyakit diabetes akan meningkat. Jadi cukuplah teh manis itu tidak perlu pakai gula. Bahkan teh pahit pun saya suka. Karena yang pahit-pahit itu justru menyehatkan meskipun di lidah rasanya pahit. Tetapi kalau lihat kamu, saya tidak mau melihat yang pahit-pahit. Tentu saja banyak hal manis yang saya lihat dari diri kamu. Bukan hanya senyummu, tetapi juga kebaikanmu, keramah tamahanmu, perhatianmu, kepedulianmu, dan juga sifat-sifat baik yang lainnya. Itu yang akan menjadi hiburan bagi saya, yang menjadi penyejuk hati saya.
Memang sebagai manusia kita tidak sempurna. Pasti kamu juga banyak kekurangan. Mungkin kamu orangnya pemarah, mungkin kamu orangnya kurang terampil, tetapi itu semua tidak berarti karena itu semua tertutupi oleh kemanisan kamu itu. Oleh karenanya, jangan terlalu fokus kepada yang pahit, tetapi lihatlah yang manis-manis saja. Jika kita minum teh manis ibaratnya, jangan rasakan manisnya, pahitnya. Tapi ingat bahwa kopi pahit pun bukan hanya teh pahit, itu lebih bagus bagi kesehatan daripada teh manis. Karena saya sekarang sedang akan minum segelas kopi pahit setelah topik spontan berikut. Kembali kepada penilai topik spontan. Oke, terima kasih Toastmaster Haryadi. Kelihatannya teman-teman debat ini cukup beruntung, punya banyak senior di sini. Kita bisa belajar banyak dari mereka, terutama masalah romansa-romansa seperti ini. Dan satu tips lagi dari Toastmaster Haryadi, kalau ingin sehat, minumlah yang pahit-pahit saja, tapi lihat pasanganmu, semuanya akan jadi manis. Terima kasih. Oke, timer atau pemandu apa ini? Pemandu atau Tom. Masih ada waktu atau bagaimana? Maksud saya mau memanggil saya Pur. Iya, mau menanyakan masih ada waktu buat topik spontan atau sudah selesai waktunya? Baik, terima kasih. Kita tanya pada penghitung waktu aja kalau begitu, Denny Surya. Masih ada waktu atau? Masih satu lagi. Masih satu lagi. Kayaknya Denny senang sekali mendengarkan curhatan-curhatan ini. Bagaimana kalau Denny saja? Denny saja. Oke, ada pertanyaan yang cocok buat Denny nih. Ada pertanyaan yang cocok buat Denny. Oke. Daripada jadi boy band, aku lebih suka jadi boyfriend dalam hidupmu. Daripada jadi boy band, aku lebih suka jadi boyfriend dalam hidupmu. Dan quote ini sangat menarik. Daripada jadi boy band, aku lebih suka jadi boyfriend dalam hidupmu. Karena saya tidak bisa bermain musik, jadi ini sangat cocok untuk saya, di mana saya orangnya yang tidak bisa main musik. Dari dulu saya melihat banyak orang yang romantis dengan bermain gitar. Namun saya mencoba belajar gitar ternyata cukup sulit dan kayaknya saya tidak cocok menjadi seorang boy band yang bermain gitar. Jadi saya akan berusaha menjadi seorang boyfriend yang sangat baik untuk pasangan saya. Menurut saya ada 3 hal yang pasangan yang boyfriend yang baik. Pertama adalah yang memiliki komitmen. Jadi ketika banyak rayuan dan hal-hal lain yang terjadi dalam hidup kita harus mengabaikannya. Yang kedua adalah konsistensi, di mana kita selalu konsisten dalam melakukan hal yang kita anggap baik. Jadi jangan hari ini ketika kita malas, kita tidur aja dan tahu-tahu hari sudah berlalu. Namun kita tetap mengingat, oh pasangan kita belum makan, atau mungkin pasangan kita belum apa, kita ingatkan, sehingga dia lebih baik. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting di mana adalah jujur. Jadi, dalam setiap hubungan, ketidakjujuran akan menyebabkan hubungan menjadi tidak baik. Jadi untuk saya akan memiliki 3, yaitu komitmen, yaitu konsistensi, dan jujur. Demikian dari saya, kembali ke Purwanto. Oke, terima kasih Pak Presiden. Seperti yang Pak Presiden sudah ungkapkan, dia pengen mencari boyfriend dalam hidupnya. Jadi, ampun Pak Ketua, ampun Pak. Tolong saya tetap diizinkan datang ke debat meeting ya. Ya intinya dari Pak Presiden kita, Pak Ketua, juga menyampaikan pentingnya komitmen dalam suatu
kenyambungan, serta kejujuran. Jadi tidak hanya dengan kata-kata gombal, bagaimana debat member, setiap anggota di debat akan tetap bisa berkembang. Saya rasa cukup itu saja sebelum saya semakin random ngomongin topik seperti ini. Saya kembalikan ke Ayu, tapi sebelumnya saya minta laporan waktu dulu ya dari penghitung waktu. Apakah semua pembicara eligible? Ya, semua pembicara eligible, dapat dipilih. Oke, dapat dipilih. Saya bingung gimana nih kata arti eligible ini. Oke, saya kembalikan ke Tom. Maafkan saya, Bu Ayu. Oke. Terima kasih, Pur. Sudah berekspresi dan sebagai pemandu topik spontan. Ekspresinya melalui banyak quote atau kutipan dari berbagai beberapa orang ya. Teman-teman bagaimana ikut topik spontan? Sudah ikut ketawa, sudah ikut senyum gitu kan ya, berbagi dengan cerita dengan teman-teman. Sekarang sudah saatnya kita masuk ke acara istirahat. Ibu Kabid Pendidikan, kita istirahat berapa menit? 5 menit. Baik, kalau gitu kita silakan teman-teman yang mau beristirahat, air putihnya habis, yang harus ke belakang sebentar, atau harus melakukan sesuatu, silakan, kita punya 5 menit dari sekarang. Halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat kembali lagi dari acara istirahat kita 5 menit. Sekarang kita akan masuk di sesi ketiga, yaitu sesi penilaian. Sebelumnya saya, seperti tema kita, sebentuk cinta kasih, saya akan memberikan 5 cara mengungkapkan cinta kasih. Apa aja ya 5? Lagi-lagi ini saya baca di lamannya Pak Google, laman Google. Kita bisa mengungkapkan cinta kasih dengan kata-kata, dengan sentuhan, dengan tindakan, dengan bingkisan, atau dengan melakukan sesuatu bersama-sama. Dengan kata-kata bisa dilakukan dengan kata-kata pujian atau afirmasi seperti aku sayang kamu, kamu cantik. Dengan sentuhan misalnya dengan mengelus kepala anak atau menggandeng tangan pasangan kita. Dengan tindakan mungkin membeli karena pasangannya sibuk kerja, mungkin membelikan atau memasak makanan. Dengan bingkisan memberi oleh-oleh atau memberi kado waktu ulang tahun. Atau membawakan bubur pada saat teman sakit. Dan yang kelima, apa kata-katanya? Melakukan hal-hal bersama-sama seperti menemani belanja ibu kita. Ini adalah bentuk cinta kasih kita, bentuk cinta kasih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, sekarang kita masuk dalam acara penilaian. Saya akan memberikan kontrol acara kepada penilai umum kita, Mbak Dini. Terima kasih Bu Ayu. Kembali lagi bersama saya di sesi penilaian. Sebelum tim saya memberikan laporan dari penilaian mereka, saya akan memanggil penilai individu untuk masing-masing pembicara. Kita mulai dari penilai individu pertama untuk Amelia Dewi, yaitu Ibu Emi Ernia. Bu Emi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Toastmaster Dini.
Saya akan memberikan penilaian kepada Toastmaster Amelia Dewi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Toastmaster Amelia bahwa ini adalah pidato pemecah kebekuan yang kesekian kali, dan Amel melakukannya dengan sangat sempurna ya teman-teman. Ada dua hal yang sangat saya sukai dari pidato pemecah kebekuan Amelia Dewi pada sore hari ini, yaitu tema yang sangat menarik, yaitu mengenali diri sendiri. Tidak banyak yang mengangkat tema seperti ini, karena orang yang mengangkat pidato mengenai diri sendiri itu tidak mudah. Jadi isinya adalah sebuah kejujuran, sampai-sampai saya pribadi merasa sangat tersindir sebetulnya, tetapi sekaligus merasa terinspirasi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sependapat dengan saya. Yang kedua adalah membuka pidato sekaligus berinteraksi atau bertanya melalui percakapan dengan pendengar. Ini menjadikan pidato Amel di awal menjadi sangat cair dan luwes gitu ya. Jadi kita seolah-olah ikut terlibat di sana dengan berinteraksi langsung. Dari tema, saya melihat temanya sangat menarik. Jadi benar-benar ngeblend gitu. Apa sih ngeblend itu dengan situasi saat ini. Kemudian kita semua mengerti jelas gitu ya, dan sekaligus juga memberi masukan yang baik kepada pendengar. Hanya ada satu masukan yang ingin saya sampaikan untuk Amel. Di bagian-bagian akhir dari pidato Amel, itu terlihat Amelia sangat tergesa-gesa untuk menutup, karena mungkin pewaktu sudah menunjukkan layar merah. Padahal sebetulnya banyak hal yang bisa diungkap di sana sebagai closing atau penutup dari pidato yang sangat baik ini. Nah, satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan memperbanyak lagi latihan, meskipun pidato pemecah kebekuan ini bukan yang pertama buat Amel. Saya kira sisi lainnya adalah kejelasan suara ya, kemudian kontak mata, kemudian sisi pengertian atau kenyamanan antara pembicara dan pendengar itu sudah masuk semuanya. Sekali lagi Amel, waktu mohon diperhatikan karena Amel adalah pembicara yang cukup berpengalaman. Latihannya lebih banyak lagi ya Amel ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita akan mendengar pidato-pidato yang sangat menarik dan unik dari Amel yang saya tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita udah nggak sabar juga menunggu pidato-pidato inspirasi dari Amel selanjutnya. Terima kasih Amel, dan terima kasih saya kembalikan ke penilai umum. Terima kasih Bu Emi. Dan untuk penilai individu berikutnya yang akan menilai pembicara kedua kita, Toastmaster Desan, adalah Toastmaster Aldo dari Empire Toastmaster. Waktu dipersilakan. John Powell pernah berkata, komunikasi itu berhasil bagi mereka yang mengerjakan. Selamat sore, rekan-rekan Toastmaster Denpasar Bahasa dan para tamu hadirin. Luar biasa sekali, hari ini kita mendengarkan pidato dari Toastmaster Desan. Sebelum saya memulai, saya akan share screen dulu. Toastmaster Desan terinspirasi. Sesuatu yang luar biasa dari pidato Toastmaster Desan bagi saya. Yang pertama adalah judul pidato. Kemarin setelah saya membaca kiriman dari Toastmaster Amelia mengenai judul pidato dari Toastmaster Desan, itu luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Itu sangat sinkron dengan proyek ini. Salah satu tujuan dari proyek ini adalah bagaimana Toastmaster Desan ataupun pembicara bisa memberikan dampak, bisa memberikan inspirasi bagi pendengar. Kemudian yang kedua, bahasa tubuh. Dalam membawakan pidato, Toastmaster Desan bagi saya sangat luar biasa. Kontak mata,
gerakan tangan, gestur tubuhnya, senyumnya tepat pada saat kata-kata yang tepat, itu luar biasa bagi saya, Toastmaster Desan. Apa nih yang bisa diperbaiki untuk Toastmaster Desan bisa lebih effort lagi menjadi seorang pembicara? Pertama, ayo kita belajar bersama Toastmaster Desan mengenai tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah bagaimana Toastmaster Desan ataupun anggota Toastmaster bisa mengklasifikasikan gaya bahasa, gaya komunikasi. Kemudian bagaimana anggota Toastmaster itu atau Toastmaster Desan bisa memahami gaya komunikasi yang dimiliki oleh Toastmaster Desan. Dan selanjutnya itu, dari gaya komunikasi itu, Toastmaster Desan bisa memberikan inspirasi bagi saya dan rekan-rekan yang lainnya. Di awal pidato, saya tertarik. Toastmaster Desan mencoba untuk memberi pertanyaan, mencoba berinteraksi dengan audiens. Itu luar biasa. Itu salah satu tujuan dari proyek ini. Bagaimana Toastmaster Desan bisa memberikan pemahaman kepada saya dan pendengar, oh cara Toastmaster Desan mendekati anggotanya, mendekati pendengarnya adalah seperti ini. Tetapi kita harus pahami dulu tentang proyek ini. Itu gaya komunikasi. Setelah opening, saya melihat Toastmaster Desan lebih fokus kepada, bagi saya, itu lebih kepada understanding your leadership style, memahami gaya kepemimpinan, bukan gaya komunikasi. Secara data umum, ada 4 gaya komunikasi. Kalau di Indonesia, itu pasif, agresif, atau asertif. Nah, mungkin bisa dibaca seperti apa aja makna dari setiap 4 gaya ini. Dan sebenarnya itu yang di-share oleh Toastmaster Desan. Kemudian dari 4 ini, Toastmaster Desan itu di tipe yang mana? Nah, jadi seperti itu poin dari saya untuk Toastmaster Desan di pidato selanjutnya. Tetapi secara struktur dan judul pidato itu luar biasa Toastmaster Desan, sangat sinkron dengan apa yang menjadi tujuan dari proyek ini. Tetapi alangkah baiknya di pidato selanjutnya Toastmaster Desan harus memperhatikan apa sih inti dari proyek ini dan apa yang ingin dibicarakan. Sehingga saya sebagai pendengar dan rekan-rekan Toastmaster bisa paham proyek ini dan cara Toastmaster Desan membawakan pidato bisa membuat kami terinspirasi. Saya terinspirasi gaya dan topiknya Toastmaster Desan. Kembali ke penilai umum. Terima kasih Toastmaster Aldo. Dan untuk penilai umum kita yang terakhir, yang akan menilai pembicara ketiga, Ayu Asyamsi, saya memanggil Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. DTM Yusuf, persilahkan. Terima kasih kepada penilai umum. Selamat kepada Toastmaster Ayu Asyamsi. Anda telah berhasil membawakan sebuah pidato sosial dengan menarik. Ada 2 hal yang baik dari pidato Anda. Yang pertama, struktur pidato Anda. Yang kedua, cara penyampaian pidato Anda. Mari kita mulai dengan struktur. Dari pidato Anda yang sudah terstruktur dan rapi dan mengalir seperti air. Mulai dengan pembukaan, isi, dan kesimpulan. Isi pidato sosial Anda sangat memukau, disertai dengan humor-humor yang menarik dan wajah yang senyum, ayu, menawan. Dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Pak Yusuf mungkin bisa mendekat ke mic-nya. Suaranya kurang begitu jelas. Ya. Rekan-rekan dan mentor Anda selama ini. Hal kedua yang baik dari penyajian Anda adalah suara yang indah, jernih, dan mudah dipahami. Lengkap dengan variasi vokal naik maupun turun. Seperti Anda mengatakan, saya justru. Dan menurun dengan mengatakan, ada satu keputusan, ada satu kejadian. Dilengkapi dengan jeda-jeda yang sangat menarik. Ketika Anda mengatakan,
saya merasa gagal. Baik sekali dilengkapi dengan pandangan mata Anda melihat ke kamera selamanya. Tetapi untuk membuat pidato Anda lebih hebat lagi, saya punya dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, dari isi pidato Anda, sebaiknya diceritakan sedikit saja bagaimana cerita mereka bisa bangun kembali dari kegagalan ini. Dan inilah yang membuat Anda menerima penghargaan. Yang kedua, seandainya Anda berdiri ketika menerima hadiah atau trofi, itu akan sangat baik karena kita bisa melihat seluruh gerakan tubuh Anda, kemudian juga bisa melihat wajah Anda ketika Anda bergembira, ketika Anda sedih, dan juga gerakan tangan Anda bisa. Secara keseluruhan, pidato Anda sangat baik, strukturnya sudah indah, penyampaiannya sudah baik, dari segi suara, kecepatan, jeda, dan sebagainya. Hanya dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu dari isinya lebih dilengkapi lagi. Yang kedua, coba Anda berdiri. Demikian penilaian dari saya, semoga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih, kembali ke pembawaan saya. Terima kasih Pak Yusuf untuk penilaiannya. Dan demikian dari 3 penilai individu sudah kita dengarkan penilaian mereka. Untuk laporan dari penghitung waktu sudah semuanya? Apakah kita bisa melakukan pemilihan sekarang? Bisa? Baik, terima kasih. Ya, para Toastmaster silakan memilih. Kita memiliki waktu 1 menit. Baru belum ada yang memilih, sudah keluar apa belum? Oh, sudah ya. Baik, lagi kita menunggu hasilnya, mungkin bisa kita lanjutkan. Kita akan memanggil anggota tim saya yang pertama, yaitu untuk pengamat tata bahasa. Pak Agus, apa sudah siap? Silakan Pak Agus. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak, sudah. Oke, pada siang hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ada beberapa bahasa indah, yaitu bersama kita saling menguatkan, bersama kita raih milik kita. Dan yang kedua, tujuan kita dengan tujuan orang lain belum tentu sama. Kemudian bahasa asing hampir sama sekali tidak ada, tapi ada beberapa, ada 2 yang saya catat, yaitu eligible, memenuhi syarat, dan quality time, waktu berkualitas, tadi ada di chat. Kemudian penggunaan bahasa acuan, kata acuan tidak terlalu banyak, tapi minimal pembicara ketiga menggunakan kata acuan ekspresi. Kemudian ini kata-kata tambahan dari saya, kadang-kadang kita susah mengekspresikan diri karena kita terlalu overthinking atau bahasa Indonesianya lewah pikir. Demikian kembali pada penilai umum. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya saya akan memanggil penghitung bunyi tanpa makna untuk memberikan laporannya. Toastmaster Seni. Terima kasih Toastmaster Dini.
Untuk benih tubuhnya tanpa makna, hari ini teman-teman semua tidak terlalu banyak kesalahan. Teman-teman bisa lihat di layar yang saya sudah bagikan. Hanya ada beberapa orang yang mengucap kata acuan hari ini, MA Yuanantia, Toastmaster Denny, Toastmaster Purwanto, dan Toastmaster Denny. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Toastmaster Seni. Baik, sepertinya kita sudah mendapatkan laporan waktu dari penghitung waktu di tiap sesi. Jadi kali ini waktunya untuk saya memberikan umpan balik untuk keseluruhan meeting kita hari ini. Yang paling saya suka dari meeting, dari pertemuan dengan Denpasar Bahasa, suasananya sangat menyenangkan, santai, tapi semua yang ada di agenda dapat dilakukan dengan baik. Sebagai guru, saya percaya kita bisa belajar lebih baik di suasana yang santai, karena tidak terlalu tegang ya. Selain itu, masing-masing pembicara melakukan proyek yang berbeda. Jadi kita bisa melihat masing-masing proyek seperti apa dan nantinya kita bisa melakukannya. Kemudian untuk pembawa acara atau pengarah acara, Distinguished Toastmaster Ayu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Saya suka di mana Toastmaster Ayu memberikan keterangan di tiap jeda sebelum sesi berikutnya. Bagaimana beliau menceritakan tentang cinta, jenis-jenis cinta. Sangat menarik sekali. Dan berikutnya untuk pembawa acara topik spontan. Wah, ini pemimpin kita, Division Director kita, Toastmaster Purwanto. Topik-topik yang diberikan sangat menarik. Seperti saya bilang sebelumnya, saya yakin ini sepertinya Toastmaster Purwanto mengeluarkan semua koleksi rayuannya. Sangat menarik. Dan masing-masing pembicara bisa memberikan respon yang sangat baik. Dan saya suka beberapa pembicara yang bisa memberikan kata-kata yang indah, seperti berpuisi dari topik yang diberikan. Mungkin saran dari saya sedikit untuk Toastmaster Purwanto, sewaktu memberikan topiknya, saya tahu topiknya sangat menarik dan menyenangkan. Coba sedikit untuk menahan diri untuk tidak tertawa waktu memberikan topiknya. Jadi pembicara yang akan merespon bisa mendengar dengan lebih jelas. Selebihnya saya sangat suka semuanya, Toastmaster Purwanto. Lalu berikutnya untuk penilai individu. Dari ketiga penilai individu ini, apa yang sangat saya suka adalah mereka bisa memberikan penilaian umpan balik dengan sangat baik dan dengan vibe yang sangat bersahabat. Jadi tidak terlalu menghakimi. Dan umpan balik yang diberikan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembicara. Sedikit umpan balik dari saya, mungkin terutama untuk evaluator 2, untuk menggunakan latar belakang, bisa dipilih latar belakang yang mungkin tidak terlalu kontras dengan pakaian yang digunakan. Jadi kita bisa melihat Anda berbicara dengan baik. Latar belakang seperti yang digunakan Pak Agus itu bisa juga dipakai karena tidak terlalu banyak dan kita bisa melihat gestur dari pembicara waktu menyampaikan pesannya. Kemudian ini sangat istimewa karena ini pertama kalinya saya melihat penilai individu menggunakan slide ya.
mungkin ini agak di luar kebiasaan karena waktu untuk menilai itu kan sangat singkat. Dan kalau kita menggunakan slide itu juga memakan waktu pada saat menampilkan layarnya. Mungkin sedikit dari saya, penilai individu 2 lain kali bisa menggunakan, kalau ingin menggunakan slide, bisa di-set waktu akan dipanggil. Jadi waktu persiapannya tidak akan memakan waktu terlalu lama. Dan bahasa yang digunakan karena ini kita Toastmaster bahasa, bisa digunakan bahasa Indonesia selain bahasa Inggris di situ. Saya melihat ada beberapa kata bahasa Inggris. Kemudian untuk ini sebetulnya bukan cuma untuk penilai individu 3, tapi sebenarnya untuk kita semua. Sebelum kita berbicara, bisa diperiksa lagi volume suara kita, kualitas suara kita, apakah terdengar dengan baik. Karena tadi agak kesulitan untuk saya dan juga pendengar yang lainnya untuk memperhatikan. Padahal saya sangat suka dengan cara dari Pak Yusuf memberikan evaluasinya. Itu sangat menarik dan sangat jelas, sangat detail. Sayangnya kualitas suaranya, mungkin lain kali bisa diperhatikan lagi Pak Yusuf. Kemudian untuk tim saya, mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik, membantu saya memperhatikan hal-hal lainnya di pertemuan kali ini. Terima kasih, saya ingin mengucapkan kepada Pak Agus, Toastmaster Seni, Toastmaster Denny, dan terima kasih semuanya sudah bekerja dengan sangat baik sehingga pertemuan kali ini berjalan dengan baik. Sepertinya itu saja, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Mbak Dini. Buat penilaian, sudah memimpin acara penilaian atau sesi penilaian di Denpasar Bahasa. Teman-teman, saya tidak bisa melihat kalian semua, saya harus ke galeri view dulu. Nah, sekarang saya sudah bisa melihat semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara pertemuan Toastmaster Denpasar Bahasa. Saya sangat menghargai setiap kita yang ada di sini, meramaikan, memberi makna buat hari Minggu kita. Ini adalah bentuk cinta kasih kita kepada diri kita dan kepada sesama Toastmaster. Terima kasih buat senyumnya, terima kasih sudah tertawa bersama. Saya kembalikan kontrol kepada Presiden Debat, Denny Surya. Terima kasih pengarah acara Ayu. Ya, sebelum kita tutup, mari kita siapa pemenang dari favorit kita. Untuk yang pertama, pidato direncanakan yang favorit adalah jeng jeng jeng. Dan Ayu Samsi, selamat Ayu Samsi sebagai merencanakan terfavorit. Yang kedua, untuk spontan terfavorit, siapa topik spontan favorit? Mari kita saya ada masalah sedikit. No, salah. Topik spontan favorit kita adalah Dini Widiastuti. Selamat Dini Widiastuti sebagai topik spontan. Dan yang terakhir adalah evaluasi penilaian individu terbaik, yaitu adalah adalah bentar ya, saya ada masalah di salah.
Bu Emi. Selamat untuk Bu Emi. Demikian, saya akan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk para pemenang, selamat. Dan untuk para Toastmaster yang sudah datang hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Ada dari Dini, biasanya nggak kelupaan. Dini, habis itu Pak Yusuf, habis itu Wijaya, Pak Wijaya, Pak Purwanto, Aldo, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada anggota debat yang masih bersemangat untuk belajar dan menjadi yang terbaik. Mari kita sama-sama berjuang untuk jadi yang lebih baik dalam berbicara. Demikian saya tutup pertemuan hari ini. Talk, talk, talk.